pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selama lebih kurang 5,5 abad berkuasa Bani Abbas. Nah, yang mana dari 37 khalifah itu, khalifah 1 sampai 18 itu dipimpin Bani Abbas. Dan yang kedua, khalifah dari Bani Buwai dari 19 sampai 20. Dan yang ketiga dari Bani Saljuk dari 27 sampai 30. Menurut sejarawan, khalifah Bani Abbasiyah dipimpin 4 periode. Ada periode khalifah Bani Abbasiyah 1, ada periode Abbasiyah 2, dan ada periode Abbasiyah 3, dan ada periode Abbasiyah 4. Untuk pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita saat ini adalah dari 37 khalifah ada beberapa khalifah yang termasyhur pada masanya. Yang pertama adalah Khalifah Ja'far al-Mansur, yang kedua adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, yang ketiga adalah Al-Ma'mun. Masa pemerintahan agung tersebut memiliki jiwa yang bijaksana, adil, dan mencintai ilmu pengetahuan. Biografi singkat Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salama al-Barbariyah, seorang wanita dari suku Barbar. Al-Mansur merupakan saudara Ibrahim al-Imam dan Abdul Abbas Asy-Syafah. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Setelah ia dinobatkan sebagai putra mahkota oleh Abdul Abbas Asy-Syafah, ketika Asy-Syafah meninggal, Al-Mansur dilantik menjadi khalifah saat usianya 36 tahun. Setelah menjalankan pemerintahannya selama lebih dari 22 tahun, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, Al-Mansur wafat ketika perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 57 tahun di suatu tempat bernama Bi'ru Ma'unah. Jenazahnya dimakamkan di Mekah. Yang kedua, kebijakan dalam pemerintahan. Setelah dilantik menjadi khalifah tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, Al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Dia menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadocia, dan Sicilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara, bala tentara juga melintasi penggunaan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Al-Mansur membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Dia membuat perjanjian damai dengan Kaisar Konstantinopel dan mengadakan genjatan senjata antara tahun 758 sampai 765 Masehi. Khalifah Al-Mansur juga melakukan dakwah Islam ke
Bizantium. Nah, kenapa ya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini mendirikan kota Baghdad? Nah, jawabannya adalah pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abdul Abbas Asy-Syafa, pusat pemerintahannya berada di kota Anbar, sebuah kota kuno Persia di sebelah timur Sungai Eufrat. Istananya diberi nama Hasimiyah, dinisbahkan kepada sang kakeknya Hasim bin Abdi Manaf. Nah, pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Kufah. Ia mendirikan istana baru dengan nama Hasimiyah II. Nah, untuk lebih memantapkan diri, menjaga stabilitas politik, Al-Mansur mencari daerah strategis untuk dijadikan ibu kota negara. Nah, itu jawabannya. Nah, setelah itu, kota tersebut dibangun khalifah dengan melibatkan para arsitektur, tukang batunya, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, dari Mosul, dari Basra, dan Kufa yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota Baghdad itu berbentuk bundar, di sekelilingi dibangun dinding atau tembok yang besar yang tinggi, sedangkan sebelah luarnya digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Nah, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru yang dibangunnya, yaitu Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis, tetapi juga menjadi pusat budaya dan peradaban Islam. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Dia mendorong usaha memperhatikan, menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji orang-orang Islam. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberi Baitul Hikmah. Usaha itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ia banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Dia mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, ilmu seperti bahasa dan sastra. Nah, itulah peradaban Islam. Nah, itulah Khalifah Ja'far al-Mansur, seorang tokoh atau khalifah yang kita ambil pelajaran yang berharga adalah seorang khalifah yang tegas, pemberani, cerdas, alim, dan baik akhlaknya, serta memiliki kecintaan ilmu pengetahuan di bidang apa saja. Nah, itu bisa kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga tokoh yang kita bicarakan hari ini bisa kita ambil dan kita contohkan dalam kehidupan kita dan menjadi teladan yang baik untuk kita. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.